Halo hai Sobat Dewi dimanapun berada. Semoga sehat adanya. Kisah kita hari ini merupakan kisah fiktif yang Dewi temukan di aplikasi Wattpad. Judulnya Flower of Death. Cerita ini ditulis oleh akun X1 Night Shadow. Hanahaki adalah sebuah penyakit yang ditemukan dalam kisah fiksi. Penyakit ini timbul dari cinta tidak terbalas, di mana paru-paru penderitanya akan ditumbuhi bunga, sehingga ia bisa memuntahkan kelopak bunga. Salah satu cara agar penyakit ini hilang adalah jika orang yang dicintai membalas perasaannya. Penyakit ini juga bisa disembuhkan dengan cara operasi. Namun, perasaan cinta itu akan menghilang seiring dengan diangkatnya kebun bunga itu, termasuk kehilangan ingatannya tentang orang yang pernah dicintainya. Jika sang pasien tidak memilih cara tersebut, maka paru-parunya akan semakin penuh dengan bunga dan ia tidak akan bisa bernapas atau mati. Bukankah Red Spider Lily itu bunga yang indah? Dia cantik sekali. Terselip di banyak lembaran buku notes milik Bild. Terdapat potret-potret Polaroid melukiskan rupa kelopak panjang bunga lili dengan semburat warna merah terang. Cantiknya bukan main. Sulur-sulurnya memanjang dan warna dominannya memenjara pandangan mata. Apakah pernah dengar bahwa bunga Red Spider Lily itu disebut Flower of Death? Sahabatnya menggeleng. Kau bodoh, Pi. Dokter tapi bodoh. Masa begitu saja tidak tahu? Cinta yang mematikan. Memori Bild kembali pada masa-masa lama. Mungkin 1 dekade yang lalu. Ketika ia berjalan-jalan sepulang dari tempat main game. Melepas penat setelah orientasi mahasiswa baru yang membuat kepala Bild pusing dan tubuhnya lelah. Langit malam telah pekat dan jam makan malam telah jauh terlewat ketika ia berjalan sendirian berniat pulang. Namun, seorang lelaki asing berambut cat pirang pudar yang rupanya keluar dari tempat main game online yang sama dengannya mendekat padanya, mengajak pemuda itu mengobrol. "Ah, kukira perempuan." Bild mengerutkan alisnya. "Makan malam dulu yuk." Bild sudah kelelahan dan sekarang seseorang menguntitnya. "Berapa jauh halte bis dari sini?" Rupanya pemuda itu ingin pergi secepat mungkin. "Tidak, aku sudah kenyang." "Siapa namamu?" Bild bungkam. "Kau sendirian?" "Kutemani ya." "Tidak." "Kenapa?" Bild mulai menciut ketika lelaki yang sepertinya lebih tua darinya itu merangkul pundaknya. Aroma kuat rokok dan bau napas yang tiap ia sukai membuat Bild pusing. Kontak fisik itu mengakibatkan Bild berjengkit dan langsung mengedarkan pandangannya. Sampai sepasang manik beningnya menangkap wajah yang tak asing. "Pi, kau di situ?" Bild buru-buru, sangat buru-buru, setengah berlari, mendatangi seorang pemuda dengan tinggi yang mirip dengannya. Keluar dari toko buku dan langsung menatap balik Bild dengan bingung. "Aku dengan temanku." Pemuda asing berkacamata itu bingung melihat Bild tiba-tiba mengalungkan tangannya di lengannya. Tetapi ia menyadari sebuah getar tipis yang tersalur di kulit lengannya. "Oh, kau sudah kemari. Maaf aku kelamaan mencari buku." Ia membenahi letak kacamatanya. Bild yang diam-diam menggigit bagian dalam pipinya merasa rongga dadanya lega. Ia tatap kakak seniornya yang baru ia kenal ketika masa orientasi di kampus itu dengan pandangan bahagia.
Tidak apa. Kau siapa? Lelaki asing penguntit itu akhirnya tersenyum kikuk dan pamit undur diri. Bill merasa jantungnya kembali berdegup dengan normal. Hampir saja organ berdetak itu lepas dari tungkainya. Warna pucat yang tadi menyambangi kulit wajahnya berangsur normal. Ia melepaskan pelukan lengan itu dan melorot, berjongkok di trotoar di depan toko, sembari menutupi wajahnya. Syukurlah ya Tuhan. Kau tidak apa-apa. Suara itu menyadarkan Bill, membuat Bill mendongkak seketika. Terima kasih, Senior. Bible, jawabnya datar. Raut mukanya dingin, hampir tidak berekspresi. Sudah 2 hari orientasi, kau masih belum menghafal namaku? Sebuah senyuman dan pertolongan di malam yang tak disangka itu menumbuhkan bibit-bibit bunga lili di dalam dada Bill. Tepat ketika Bible mengulurkan tangannya membantu Bill berdiri dan tersenyum tipis. Bill jatuh cinta untuk pertama kalinya dalam hidupnya.